Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas mengenai uang pesangon dan uang pensiun karena banyak banget teman-teman CPMI Korea dan PMI Korea yang baru datang ini pada nanya DM di Instagram. Tentunya nggak bisa saya bales satu per satu, masih banyak teman-teman yang agak bingung antara uang pesangon dan pensiun yo. Daripada teman-teman penasaran gimana sebenarnya membedakan uang pensiun dan uang pesangon, yo wes langsung saja kita simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Sehat selalu dan semoga sukses. Oke, ini aku bakal bahas mengenai uang pesangon dan uang pensiun PMI Korea atau TKI Korea itu. Disclaimer, ini hanya sesuai dengan pandanganku dan pengetahuanku yang mungkin sangat terbatas. Jadi aku menyampaikan tanpa mengetahui yang sebenarnya ngono. Jadi kalau teman-teman mau mengetahui mengenai deskripsi dan definisi uang pesangon dan uang pensiun yang secara akurat dan tepat, teman-teman bisa tanya ke shelter atau mungkin bisa nyari di websitenya yo yang terkait uang pesangon dan pensiun. Tentunya di sini kalau uang pensiun yaitu Kukminkumdan, yo ada websitenya sendiri. Kalau uang pensiun uang pesangon itu Jigem guys. Kalau uang pensiun itu Kukminyonggem. Yo wes, di sini aku udah salah kan, teman-teman udah tahu kan, emang aku nggak berkomentar dan nggak sepinter yang teman-teman pikirkan. Tetapi aku mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Langsung saja nggak panjang lebar kita bahas. Jadi perbedaan antara uang pesangon dan uang pensiun yaitu uang pesangon itu dalam bahasa Korea namanya taejigem. Taejigem ini dibayarkan setiap 1 tahun kita bekerja di pabrik. Intinya kalau misal kita pindah kurang dari 1 tahun, itu kita nggak akan mendapatkan taejigem ataupun uang pesangon ini guys. Jadi pastikan untuk teman-teman yang mau pengen dapat uang pesangonnya utuh 5 kali dalam 4 tahun 10 bulan, berarti kan 5 kali. Teman-teman pastikan lebih baik untuk jangan pindah pabrik, untuk stay di satu pabrik saja. Tapi kalau misal teman-teman mau pindah, usahakan pindahnya itu udah lebih dari 1 tahun, entah itu lebih 2 hari atau sehari, seperti itu guys. Jadi untuk uang pesangon atau taejigem ini dikasih pada saat kita habis kontrak 4 tahun 10 bulan atau kita saat pindah. Seperti saya contohnya waktu 3 tahun itu saya pindah dan saat itu aku dikasih uang pesangon itu atau taejigem dari pabrik itu dapat 3 tahun, tetapi nggak langsung dibayar semuanya. Aku dapat nerima 50% dan yang 50% itu dimasukin di Samsung WJ yang nanti kita terima pada saat kita habis 4 tahun 10 bulan. Tentunya kita udah tahu juga dong, maksudnya totalnya kita selama kerja di pabrik itu sebelum pindah itu dapatnya berapa. Itu biasanya dihitung dari gaji rata-rata kita selama 3 tahun kerja. Misal 3 tahun pindah, misal 4 tahun 10 bulan, yo gaji 3 bulan terakhir. Biasanya seperti itu untuk pabrik-pabrik yang yo nggak nakal sih, 3 bulannya ya tetap dibikin kayak biasa. Tetapi untuk pabrik yang nakal itu biasanya kadang di 3 bulan terakhir itu nggak dikasih lemburan karena biar taejigem atau uang pesangonnya ini dapat dikit guys. Tetapi di pabrikku dulu beda guys, aku udah tahu mau pindah dan karena nggak diperpanjang di situ ya udah nggak nerima lagi. Tetapi 3 bulan terakhir kerjaku sepi, tak kirain kan aku dikasih sesuai dengan yang 3 bulan sepi itu toh. Ternyata enggak, ternyata aku dikasih itu dari rata-rata selama 3 tahun di total jumlah gajiku, terus dibagi 36 ketemunya berapa, yowes dikali 3. Alhamdulillah waktu itu aku dapat semua total itu hampir 11 juta won dan aku nerima
sekitar 5.600.000-an. Alhamdulillah banget seperti itu. Jadi teman-teman, yowes, jadi yang pindah tentunya harus memperhitungkan ini, karena uang pesangon nanti terus yang selebihnya itu diterima pas kita mau pulang nanti guys, sudah selesai kontrak. Yang berikutnya ini uang pensiun atau Kukmin Yonggem ya. Kukmin Yonggem ini setiap perusahaan ini pastinya beda-beda jumlahnya, karena Kukmin Yonggem uang pensiun ini hanya bisa kita terima ketika kita udah habis kontrak di Korea 4 tahun 10 bulan. Jadi yo meskipun kita pindah, kita juga nggak bisa dapat uang pensiun ini, bayarin nanti pas kita pulang guys. Dan itu kita harus mengurus sendiri dengan syarat-syarat. Syaratnya itu ada kita bawa buku tabungan IC1 ke kantor Kukmin Yonggem Gongdan, terus bawa ada paspor, terus tiket kepulangan itu guys, baru kita bisa cair Kukmin kita. Itu pun cairnya bisa ambil di bandara atau pas sudah sampai ke Indonesia, seperti itu guys. Jadi untuk pembayaran uang pensiun sendiri ini diambil dari rata-rata gaji kita guys, gaji kita per bulan maksudnya. Jadi dari total gaji kita itu diambil 9%-nya. Makanya biasanya teman-teman nggak jarang yang 3 bulan baru dapat Kukmin Yonggem ya, baru ada potongan Kukmin Yonggem, karena itu untuk menentukan Kukminnya berapa. Jadi selama 3 bulan kerja itu, misal bulan pertama ini gajinya kok 3 juta, bulan kedua 4 juta, bulan ketiga 3 juta lagi. Jadi kan 3, 4 tambah 3 kan 10, 10 dibagi 3, 3,3 juta gaji rata-ratanya segitu. Terus dikali 9%, 9% dari 3 juta itu kan sekitar 300.000 lah, taruhlah yo 300 ribuan. Itu 9% dari gaji kita, itu total Kukmin yang harus kita terima di rekening Kukmin Yonggem kita, yang bisa kita cek lewat aplikasi NPS atau National Pension Service. Teman-teman bisa download, buat yang belum download, download dulu. Wes, 9% itu total yang kita terima, tetapi kita yang dipotong itu cuma 4,5%. Dan yang 4,5% itu pihak perusahaan atau sajang kita yang harus nyetor. Jadi teman-teman perlu diketahui, makanya teman-teman harus cek ini, maksudnya teman-teman potongannya itu bener nggak, karena terkadang nggak sedikit pabrik yang motong kita 150 dan pabrik itu nggak nyetor sama sekali. Yang disetorkan cuma 150 itu tok, duit kita sendiri yang kita tabung tanpa mereka menanggung atau membayar Kukmin kita. Dan itu kita bisa protes, kalau misal nggak disetujui itu bisa kita tuntut untuk pindah atau apa, itu bisa guys. Ya wes, aku malah jadi emosi. Setelah itu pastikan teman-teman untuk bener total Kukmin Yonggemnya atau uang pensiunnya ini guys. Dan uang pensiun ini kalau misal kita pindah pabrik, kayak saya kan pindah-pindah, ini nanti uang pensiun kita akan menyesuaikan gaji kita di pabrik baru juga, seperti itu. Makanya dulu waktu pertama kali saya datang itu Kukminku udah 90.000 lebih, terus sampai 3 tahun di situ itu udah sekitar 130 ribuan. Tetapi ketika saya pindah di pabrik kedua itu Kukminku turun guys. Waktu itu jadi piro ya, cuma yo 80.000 atau berapa. Terus habis itu kesini awal-awal di sini Kukminku jadi 90.000 karena di sini gajinya basic guys. Terus habis 90.000 tahun ini masih turun guys. Kok malah turun jadi 75.000 ya, karena dalam jangka setahun itu total gajiku itu sedikit karena banyak liburnya. Ya wes tak syukuri aja. Untuk teman-teman perlu tanya juga, misal Kukminnya turun atau apa, ini kita harus kritis tanya ke orang kantor, ini kenapa kok turun. Kalau misal ini nggak sesuai nyetornya, ini kenapa kok nyetornya nggak sesuai, teman-teman bisa cek di aplikasi NPS. Teman-teman udah tahu cara ngeceknya toh? Kalau belum tahu nanti tak bikinin videonya, silahkan teman-teman komentar maksudnya. Makanya lebih diuntungkan kalau misal kita gajinya udah banyak dari awal terus gak pindah-pindah, itu insya Allah Kukmin kita akan stabil, seperti itu guys. Ya wes, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah menonton sampai selesai yo. Dan di video berikutnya ini aku bakal membahas mengenai bahasa kerja lagi guys, karena teman-teman masih ada yang nanya, mas bahas lagi bahasa kerja di Korea dong. Ya wes, tak bahas lagi, tenang saja. Sekian
Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sukses untuk semuanya.